Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak BW dan Pak Rocky Gerung. Apa kabar Pak Rocky, Pak BW? Enak. Dan makin enak karena ternyata Mas Novel bisa menatap langsung wajah saya yang dianggap dulu morat-marit. Selamat ya mata Mas Novel. Iya, alhamdulillah. Pulih 80% ada ya? Ada. Oke. Jadi langsung bisa melihat langsung peristiwa-peristiwa politik dan peristiwa-peristiwa kejahatan yang sedang beredar minggu ini ya. Dan yang menarik, terutama mata hati itu. Mata hati penting, Pak. Jadi kombinasi mata hati dan mata fisik ini akan bisa membuat lebih kejernihan. Iya. Beberapa waktu lalu kan kita mendengar kehebohan mengenai pernyataan dari Pak Mahfud MD soal adanya aliran dana transaksi ya, yang katanya disampaikan adalah di kalangan pegawai Kementerian Keuangan nilainya fantastis 300 triliun. Dan beberapa hari lalu kita juga mendengar bukan konferensi pers ya, doorstop lah ya, yang disampaikan oleh Kepala PPATK tentang masalah itu, dan kemudian disampaikan bahwa itu bukan korupsi atau pencucian uang, kurang lebih begitu. Paling tidak banyak yang mengartikan begitu. Ini Pak Rocky barangkali mendengar juga kan soal itu. Cuman satu poin yang saya melihat menariknya gini Pak Rocky. Beberapa orang kemudian mengesankan seolah-olah tuh Kepala PPATK sudah mengatakan seperti itu, berarti nggak ada kasus nih. Case close seolah-olah. Dalam pandangan saya nih Pak Rocky, saya punya banyak pengalaman untuk meneliti data-data dari PPATK, baik sifatnya laporan hasil analisis maupun laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil analisis biasanya masih awalan lah, data baru transaksi, belum ada pemeriksaan lebih mendetail. Memang kalau LHA atau laporan hasil analisis, kalau dikatakan oleh Kepala PPATK bahwa itu bukan korupsi atau pencucian uang, ya benar emang bukan. Tapi kalau didalami, kemungkinan besar atau kemungkinan besar sekali bahkan itu ada korupsinya dan ada pencucian uangnya. Kalau saya tambahin, kemungkinan besar sebagian besarnya. Jadi ini menarik gitu. Saya khawatir kemudian ketika dipersepsikan seolah-olah ini sudah nggak ada masalah, terus tidak ada pendalaman lagi oleh penegak hukum atau bidang-bidang terkait untuk yang punya tanggung jawab itu. Karena begini Pak Rocky, ini dalam pandangan saya ya, ketika dikatakan bahwa itu adalah transaksi terkait dengan kejahatan predikat crime yang berhubungan dengan perpajakan atau bea cukai yang ditangani oleh tentunya Dijen Bea Cukai atau Dijen Pajak dalam konteks penyidikan tentunya atau penegakan hukumnya. Paham saya, ketika itu kaitannya dengan transaksi yang mencurigakan, itu hampir selalu ada kaitan sama internal atau oknum di internal di pejabatnya. Yang itu namanya korupsi. Oknumnya pakai S, oknums. Sejumlah. karena begini, kita perlu mengkritisi ini, kita perlu melihat ini dan mendorong ini diungkap dengan jelas, karena dampak dari korupsi di bidang pajak maupun bea cukai itu dahsyat sekali. Jangan dipikir ketika korupsi di bidang bea cukai itu hanya uang negara yang tidak bisa diterima sebagaimana sebesar yang semestinya. Tapi dampaknya juga terkait industri. Ya. Kita bisa lihat berapa banyak kemudian garmen kita, industri garmen di Indonesia kemudian lemah, atau bahkan di beberapa berita kemarin dijelaskan bahwa itu kemudian sampai banyak PHK dan lain-lain. Itu kan karena masuknya tekstil, dan itu pasti adalah kejahatan, kepabeanan, dan harusnya tanggung jawab bea cukai untuk menegakkan itu diantaranya. Dan banyak lagi soal besi dan lain-lain. Saya untuk hal ini mungkin awalan minta pandangan Pak Rocky dulu. Pak Rocky biasanya pandangannya ini komprehensif dan luas. Gimana Pak Rocky soal isu-isu itu? Tadi menarik, ada yang berkomentar, wah berarti case close itu. Dan ada yang sebut, alhamdulillah tidak ada kasus. Kalau kita lihat psikologi orang yang bergembira pertama itu artinya dia menyimpan kejahatan itu. Waduh. Itu dasar psikologi. Wow, untung bukan gue gitu ya. Atau udah deh, gue bisa tidur selamat gitu. Selamat gitu. Kan harusnya orang-orang semacam ini di lingkaran Sri Mulyani harus mengatakan bahwa oke, terima kasih, data itu ada di kita sekarang.
Tapi atas dasar integritas, atas dasar moralitas, kita ingin itu diterangkan lebih jauh atau diuji lebih jauh. Ya. Kalau sekarang justru itu ditutupi dengan lapisan-lapisan headline itu segala macam kan. Itu poin saya. Jadi tetap terbaca sebetulnya dia terjebak dengan mengatakan case close, bukan. Yang diterangkan oleh PPATK itu adalah data. Dan data itu harusnya ditindaklanjuti untuk ditentukan di dalamnya ada crime apa tidak kan. Betul. Kan nggak mungkin data yang udah dikirimkan 200 kali nggak ada crime di situ kan. Dan itu menyangkut nama-nama yang strategis. Jadi mungkin ada 400 orang yang langsung bergembira pada saat ucapan itu. Padahal itu doorstop. Dan intinya kalau itu pun kita lanjutkan analisisnya, berarti Pak Mahfud itu berbohong. Karena Mahfud sendiri yang bilang itu bukan pencucian uang, tetapi itu lebih dalam dari pencucian uang, korupsinya kan. Itu maksudnya kan sebagai oversight komite Pak Mahfud ini. Jadi saya dorong supaya Mahfud, kalau mungkin masih di Australia, Pak, saya dengar dia masih di Australia, besok dia kasih doorstop juga di bandara bahwa yang diucapkan oleh PPATK itu salah.